Oke. Halo, selamat pagi. Hey. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Mohon maaf, tumben kita meet-nya pagi-pagi karena memang kemarin hari Rabu kita libur karena acara keagamaan. Ya, terima kasih. Sekarang kita mulai agak serius. Mata kuliah ini bisa serius. Terkait dengan implementasi bahasanya. Perhitungan, waduh matematika lagi. Mengenai metode yang rasa-rasanya cukup sederhana untuk ada di mata kuliah Decision Support System karena mata kuliah ini memiliki berbagai macam metode untuk perhitungannya. Nah, kita sudah ngobrolin di minggu ketiga kemarin itu ada berbagai macam metode. Salah satunya yang akan kita bahas di kuliah ini, yang pertama yang akan kita pelajarin hari ini adalah metode Weighted Product Method, WPM atau WP aja biasanya di Indonesia. Kemudian ada SAW, Simple Additive Weighting, atau Weighted Sum Model, WSM atau SAW. Itu di minggu depan. Selanjutnya ada AHP, Analytical Hierarchy Process. AHP itu di pertemuan lagi 2 minggu, pertemuan ke-6. Dan Analytical Network Process itu ada di pertemuan 7. Oke, itu sebelum UTS. Nah, kisi-kisi UTS-nya kemungkinan saya akan pasti ada perhitungan manual. Dan salah satu dari sekian perhitungan itu adalah metode WP ini. Oke, kenapa metode WP ini penting? Karena ini fundamental. Fundamental itu intinya ini adalah mungkin mengawali dari berbagai macam perhitungan yang akan rumit ke belakang gitu. Jadi salah satu metode yang cukup mudah, buat saya mudah, seharusnya mudah karena perhitungannya cuma satu baris, masih cukup sederhana karena banyak sekali juga metode-metode DSS itu yang bertingkat perhitungannya gitu. Ya. Jadi ini selevel dengan SAW nanti gitu. Cuma caranya saja yang berbeda. Oke. Baiklah. Saya share screen dulu. Oke, sudah. Harusnya udah muncul ya? Udah muncul ya? Oke. Weighted product method, weighted product model. Weighted product atau biasanya kita di Indonesia itu pakai WP. Metode WP ini adalah metode yang cukup mudah ya. Hampir mirip dengan USM atau weighted sum model atau SAW. Gitu. Perbedaan utamanya adalah operasi matematika utamanya menggunakan perkalian pada WPM, sedangkan nanti penjumlahan pada USM gitu. Ya. Menyelesaikan masalah MADM yang menggunakan perkalian menghubungkan rating atribut di mana rating setiap atribut harus diperingkatkan dulu dengan bobot atribut. Oke. Nanti saya jelaskan lagi ya lebih gampang. Saya baca gini dulu, baca slide-nya dulu. Kelebihan WP, variable cost dan benefit. Nanti ini penting banget kita akan pelajarin. Kemudian lebih simpel dibandingkan metode MCDM lainnya. Perhitungannya tidak begitu kompleks dan lebih mudah dipahami. Oh, gampang. Hanya digunakan pada memiliki nilai rentang dibanding dengan ini. Belum akurat, betul. Ini metode yang belum akurat tapi gampang. Nah, gitu. Wah, langkah-langkahnya. Coba kalian lihat. Di situ ada rumus matematika. Oke. Identifikasi masalah, menormalisasi nilai setiap bobot sehingga memenuhi. Ini gampang lah ya. Ini gampang lah ya. Kemudian menormalisasi sebentar. Kok lewat? Kok pencet? Ini gampang. Jadi, nah, kemudian menormalisasikan setiap bobot sehingga memenuhi sigma WJ sama dengan 1. Ada yang ngerti nggak? Ini biasanya paling gampang ketemu di setiap DSS nih ada nih bahasa namanya sigma atau jumlah dari seluruh WJ sama dengan 1 nih bahasanya. Sigma WJ sama dengan 1. Menormalisasikan sehingga memenuhi WJ. Oke, ini fundamental ya. Ini penting banget ya. Hampir sering terjadi di mana nanti jumlah pembobotan dari setiap kriteria itu harus sama dengan 1. Ini penting, ini sering sekali terjadi. Oke. Nah,
menormalisasikan nilai setiap nilai terbobot atau nilai vektor. Jadinya kayak ini, SI sama dengan min N X min 1 pangkat min J. Nanti ini adalah nilai dia dikali dengan WJ. Gitu. Menghitung nilai bobot preferensi caranya kayak gini. Sigma dibanding sigma pangkat J. Aduh, dan melakukan perankingan. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Bisa ya? Oh ya, kita ngomong ke studi kasus yuk. Gitu. Misalkan, nah, kita lihat di studi kasus menggunakan WP gitu. Pada bagian promosi perusahaan yang bergerak pada wisata yang melakukan penelitian terhadap objek wisata di daerahnya yang menjadi rekomendasi bagi turis pemulung dari mancanegara. Ada objek wisata dengan kriteria dapat mengandalkan 4 kriteria penilaian. Kriteria ada keindahan alam C1, ada biaya, ada keamanan, dan ada sarana prasarana. Kita pakai 4 aja supaya cukup simple tapi masih berbobot kayak gitu ya. Ada 4 kriteria. Oke. Kemudian, nah, ini akan kita hitung. Jadi ada keindahan alam, biaya, kos, kayak gitu. Saya coba ini gimana? Ini akan coba saya bawa Excel ya, gitu. Kalau supaya fair pasti Excelnya harus bisa dikerjain kan gitu ya. Oke, mana tadi PowerPoint? Ini bisa di copy nggak ya? Orang bisa ya. Oh bisa. Saya rapiin dulu ya. Kalibri. Kira-kira ini enak dilihat nggak? Bisa dilihat nggak? Angkanya bisa dilihat nggak? Enak Bisa, dilihat Pak. nggak? Bisa, Apa kecil? Pak. Kecil? Kecil banget Bisa. nggak? Aman? Oh ya udah. Oke. Yang pertama kita akan obrolin ini kan keindahan alam, kalian udah tahu ya, keindahan alam, biaya, keamanan, sarana prasarana itu kalian udah pasti udah tahu. Itu adalah namanya kriteria. Oke. Nah, ingat nggak ada kriteria cost sama benefit? Oke. Jadi kalau misalkan saya ingetin lagi, kalau ketika kriteria keuntungan atau benefit itu artinya berarti yang lebih banyak, lebih besar, lebih tinggi, lebih positif itu adalah sesuatu yang lebih bagus gitu. Misalkan apa kayak tadi keindahan alam makin bagus, makin gede makin bagus gitu. Atau keamanan makin gede makin bagus. Atau sarana prasarana makin banyak makin bagus gitu kan ya. Kemudian ada yang cost atau kerugian atau yang jelek atau yang makin jelek makin rendah makin makin sedikit itu makin bagus. Nah, contohnya biaya gitu. Jadi makin dikit kita keluarkan, makin bagus kan kayak gitu. Nah, misalkan kayak kita apalagi nih contohnya ya, beli HP gitu. HP-nya speknya bagus tapi harganya rendah. Kan gitu harapan kita semua ya, kayak gitu ya. Nah, kayak gitu. Terus ini ada bobot. Lihat di bawahnya saya berikan bobot. Misalkan kalau di metode-metode DSS itu ada beberapa metode yang memiliki keunggulan untuk memberikan pembobotan secara lebih konsisten atau lebih ya konsisten sih, lebih 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 terarah gitu, lebih lebih bagus, lebih tersusun dengan rapi gitu. Jadi lebih konsisten istilahnya. Nah, tapi kalau di WSM ini saya batasin ya, di WPM di WP ini saya akan batasin di mana dia itu saya yang input gitu, preferensi saya. Nah, kemudian tadi ada alternatifnya, alternatif kita ada 5. Kita ada objek wisata 1, 2, 3, 4, 5, enggak gitu. Kemudian dari hasil survei dan seperti apa, dan pengamatan seperti gimana, ini saya kasih nilai seperti ini. Jadi saya sengaja di sini harus ada angka desimal, angka ratusan sampai angka angka pecahan kayak ini. Ini biasanya ada yang linguistik ya atau kualitatif atau kualitasnya yang kita tahu gitu. Nanti kita konferensi. Akhirnya kita dapat data seperti ini. Nah, kita akan coba ini untuk uh, apa namanya? Hitung dengan WP. Oke. Okay? Nah, langkah-langkah WP. Saya coba cek lagi. Aman ya? Oke, langkah-langkah WP. Pertama, identifikasi masalah berarti dah dan ya. Selesai ya. Selesai. Menormalisasi setiap nilai bobot memenuhi ini. Oke. Jadi saya akan salah ke Excel. Nah, jadi ini akan saya ubah ya. Nah, sekarang saya dapat ini. Ya, berarti bobotnya adalah 2. Ini bobotnya adalah 3. Ini 9. Ini 6. Caranya adalah, gimana caranya jumlahnya ini jadi 1. Jadi, sementara kan sumnya ini adalah 20 ya. Gini.
Gimana scroll-scrollan? Nah, saya pindah ke sini ya. Ini jumlahnya. Kalau saya jumlah, berarti kan masih 20 ya? Ya, ada 2, 3, 9, 6, itu masih 20. Nah, gimana caranya supaya kita dapat normalisasi di mana memenuhi jumlah ini adalah 1, jumlah ini adalah 1, itu kita akan lakukan pembagian di mana saya copy dulu ini stylenya supaya enak. Sama dengan nilai di atas dibagi dengan jumlahnya. Saya kunci menggunakan validasi. Yep. Nah, Fn lupa saya. Nah, kalau kalian di Windows pakai F4, kalau kalian di Mac pakai Fn F4. Gitu. Ini saya copy ya. Jadi nanti hasilnya kayak gini. Ini kalau saya jumlahkan ke samping, nah hasilnya 1. Oke. Bayang ya. Jadi ini dibagi dengan jumlahnya akan dapat hasilnya seperti ini. Jadi ini normalisasi setiap nilai bobot sehingga memenuhi sigma Wj sama dengan 1 sigma Wj. Jadi ini namanya W ya, W atau weight gitu atau bobot, beban, bobot. Ini saya pakai bobot sih. Jadi ini adalah Wj ya. Ini Wj. Oke, jadi ada ini. Nah, hasilnya adalah 1. Berarti ini adalah untuk yang nomor 2 udah beres ya. Nah, kok minus ya? Ini nomor 2. Oke. Terus menormalisasikan nilai setiap bobot dengan cara seperti ini. Oke. Ada 2 cara sih gitu. Kalau cost dan benefit nanti itu adalah dinormalisasi dulu setiap ini ya. Cost-nya dulu itu dinormalisasikan. Nah, saya supaya setara. Nah, udah setara. Jadi, yang akan saya lakukan adalah melakukan normalisasi dulu. Kalau dia itu benefit atau keuntungan gitu. Jadi sama dengan nilai dibagi max. Itu saya tidak usah sini. Nah, nilai bagi max. Kalau dia cost atau kerugian itu adalah nilai dibagi min begini nilai. Sebentar, coba saya cek dulu karena saya menggunakan pembagian yang ada di sebentar ya, saya cek lagi. Betul. Jadi min dibagi nilai. Oke. Sekarang saya coba hitung dulu untuk ini max. Ini min. Jadi saya coba menggunakan max. Ya, itu rumus max ya sama dengan max dalam kurung adalah nilai array-nya gitu ke atas gitu. Dan di sini saya drag and drop. Nah, kemudian saya di sini juga ada min. Nah, kayak gini. Set. Nah, kayak gitu. Oke. Jadi saya dapat nilai max, saya dapat nilai min. Kemudian ketika ini punya benefit, gitu, saya ganti aja ya. Kalau benefit gitu kepanjangan saya pakai band gitu. Ini saya pakai 3 huruf aja ya. Ini band, ini band. Oke. Kita akan lakukan normalisasi dengan cara kalau dia benefit berarti kan saya pakai if ya. Kalau ini sama dengan benefit, maka nilai dibagi max. Saya kunci ke samping. Validasi. Kalau dia cost, maka min dibagi nilai.
Min-nya saya kunci ke samping. Oke. Jadi dapat segini 0,6. 3 bagi 5 ya. 3 bagi 5, 0,6. Benar? Coba kita cek. Sampai. 4 bagi 5, 0,75. 5. Sebentar. 3, 4, 5. Oh, band-nya belum saya kunci. Oh, benefit-nya J2 saya kunci. Berarti ini F4 2 kali. Oke. Ulang. Set. Nah, 3 dibagi 5 sama dengan 0,6, 4 dibagi 5 sama dengan 0,8, 5 dibagi 5 sama dengan 1, 3, 0,6, 5, 1. Oke? Ya. Itu adalah cara menormalisasinya. Kemudian ini saya drag and drop, dapat angkanya semua. Supaya enak dilihat, saya akan kecil banget ya, kecil banget angkanya. Bentar, paste format. Oke, nah dapat segini. Oh, susah dilihat. Segini enak deh. 3 angka belakang koma ya gampang. Saya sudah dapat nilai-nilai alternatifnya. Oke, jadi ini adalah ini. Sep. Oke. Nah, kita sementara ini mendapatkan nilai normalisasi pembobotan dan normalisasi alternatif. Jadi itu standar, biasanya kayak gitu standar. Balik sini berarti ini normalisasinya sekarang kita lakukan nilai alternatif terbobot. Nah, caranya adalah SI sama dengan apa ini angkanya ya. Intinya kita akan membobotkan antara nilai alternatif. Ini kalau alternatif dinormalisasi kemana nih? Nah, kalau misalkan itu dia alternatif dilakukan normalisasi sama dengan normalisasi alternatif. Biasanya bahasa saya kayak gitu. Ya. Kalau misalkan kriteria normalisasi sama dengan normalisasi kriteria. Oke, yang kayak tadi. Tapi kemudian saya punya penggabungannya. Normalisasi alter dilakukan dengan operasi ya. Operasi dengan normalisasi kriteria itu adalah normalisasi alternatif terbobot. Normalisasi alternatif terbobot. Oke. Sekarang saya akan melakukan operasi menggunakan WP. Yang saya lakukan adalah saya copy aja supaya bagus. Ini. No. Yang saya lakukan adalah sesuai dengan rumus yang ini dipangkatkan dan dijumlah dan dicari perkaliannya. Oke. Ini 0,6, oke, dipangkatkan dengan 0,1. Saya akan kunci ke samping. 0,6 dipangkatkan 0,1 jadi 0,95. Itu. Dan seterusnya. 1 dipangkatkan 0,1, 1 dipangkatkan dengan 0,1. Jadi hasilnya seperti ini, percayalah. Saya akan gunakan seluruhnya. Tada. Jadi kayak gini hasilnya. Ini adalah normalisasi alternatif terbobot. Berarti ini nomor 3 ya. Nomor 3 ya di sini yang ini. Dan selesai. Nilai preferensi nyari VI. Gitu. Coba saya cek dulu. Setelah dibobotkan itu kita akan lakukan penjumlah. Perkalian terbobot kita akan lakukan perkalian mencari SI. Mencari SI. Caranya adalah sama dengan kita adalah mencari nilai referensi. Oke, sama dengan ini dikali ini, dikali ini, dikali ini. Beres. Oke.
dapat angka segitu. Oke, ya ini sudah hampir selesai. Kita sudah dapat nilai preferensi. Nah, sekarang kita akan lakukan perankingan. Perankingan dengan cara ini saya sort, saya place value ya. Saya bisa di sort. Ini berarti ini punya temennya kan. Nah, seperti ini. Ini saya akan sort itu berdasarkan nilainya, besar ke kecil. Nah, 1, 2, 3. Jelek banget. Kecil. 1, 2, 3, 4, 5. Ikut. Nah, oke, jadi wisata 3 adalah, salah nih. Sortingnya kebalik. Sorting dari besar ke kecil. Lupa saya, descending ya. Nah, itu. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi wisata 5 adalah wisata yang terbaik. Kemudian 4, 3, 4, 2, 1, 3. Gitu. Serunya kalau gini. Saya kasih chart. Wow. Pemeringkatan. Nilai preferensi. WP. Tuh. Wisata 5. Gitu. Atau saya ganti datanya. Ganti datanya jadi yang ini dan yang ini. Kelihatan dia berdasarkan wisata 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dari WP yang terbaik adalah wisata 5. Gitu. Jadi dia memiliki keindahan alam terbaik, harga termurah kayaknya, enggak juga ya. Tapi dia memiliki keamanan dan sarana prasarana hampir terbaik. Kayak gitu. Oh ya, Jedo nggak masalah, aman. Nanti kalau ada yang telat, kemudian pengen lihat gini juga ada di YouTube, nggak masalah ya. Nah, udah hampir selesai. Oke, jadi kayak gitu caranya. Jadi ini yang terbaik jadinya nih. Kalau buat dari perhitungan WP ini yang terbaik. Gitu. Nggak kelihatan. Hijau deh, hijau. Ini yang terbaik. Kemudian katanya ada wisata 4 yang terbaik. Saya kasih kuning. Nah, wisata 4 kenapa nomor 2 terbaik? Karena walaupun dia keindahan alamnya biasa saja, mungkin paling rendah, tapi dia harganya juga lebih rendah daripada yang paling tinggi. Kan selisihnya cuma 100 poin di atas yang paling rendah ya gitu. Jadi harganya cukup murah nih. Gitu. Keamanannya tinggi gitu. Prasarananya juga cukup tinggi gitu. Jadi ini adalah wisata yang kedua. Kemudian yang ini. Ini nomor 3-nya. 3 yang saya kasih ini. Sama di warnanya. Itu. Yang paling jelek adalah wisata nomor 3 gitu. Keindahan alamnya paling bagus, harganya paling rendah, tapi keamanannya jelek. Sedangkan saya punya pembobotan paling gede itu di keamanan. Jadi wisatawan tuh harus aman gitu pikiran saya. Jadi ini paling jelek gitu. Sedangkan nomor 2 yang jelek ini. Jadi walaupun dia murah, tapi kalau dia jelek dengan pembobotan yang di sini gede gitu, dia akan jatuh. Oke? Oh, wow. Saya stop share. Gimana? Bagaimana? WP? Ini masih levelnya agak easy. Level 2. Ya. Cukup mudah seharusnya. Karena ini rata-rata decision support system metodenya seperti itu. Oke. Cukup menarik sebenarnya ketika kalian bisa angkat ini level TA juga sudah cukup keren. Oke, ini metode WP. Metode WP itu saya lupa sebentar. Coba saya lihat. Saya punya sih data yang untuk decision support system di seluruh dokumen itu. WP ini ditemukan pada tahun, saya lagi dapat datanya kebetulan kemarin, WPM. Baru ya, ternyata di 2011. Metode yang cukup baru, 2011. Katanya. Gitu. Ini perhitungannya mudah seperti Shaw, tapi juga cukup fundamental, hitung-hitungannya sama kayak gitu. Oke. Kayak gitu, ada yang tanyakan?
WP. Aman atau bingung? Sudah mulai membingungkan perhitungannya. Bingung Pak, bingung. Bingung di Ya? normal ketiga Pak. Normalisasi. Gimana? Siapa dari Rino? Gimana Rino? Masih bingung di normalisasi ketiga Pak. Normalisasi yang ketiga. Oke, coba saya share screen lagi. Salah. Share screen. Nah, normalisasi yang ketiga itu berarti yang ini. Ini ya, normalisasi bobot alternatif terbobot ya. Jadi kalau menurut rumusnya si WP yang ini, rumus ini ya, Rino ya, salah satunya. Ini adalah di mana XIJ atau nilai alternatif terbobot dipangkatkan dengan pembobotannya. Jadi normalisasi alternatif dipangkatkan dengan normalisasi kriteria. Ini dipangkatkan dengan ini. Ini dipangkatkan dengan ini. Ini dipangkatkan dengan ini. Dan ini dipangkatkan dengan ini. Ini dipangkatkan dengan ini. Gitu. Jadi wisata 5 yang ini adalah 1 dipangkatkan 0,1. Itu paling gampang ya. Apa nilai 1 dipangkatkan berapapun kan nilainya 1 ya. Kita cek dari situ ya. Gitu. Jadi ini dipangkatkan dengan ini hasilnya 1. Kemudian ini nih 1 nih. Ini 1 dipangkatkan 0,15, ini 1 dipangkatkan 0,45, 1 dipangkatkan 0,45, 1 dipangkatkan dengan 0,3. Oke. Ketika saya pangkatkan ini dengan ini hasilnya segini. Oke, itu normalisasi alternatif. Dilanjutkan dengan cara nilai preferensinya itu satu barisnya dikalikan semua. Kayak gitu. Oke. Hasilnya seperti ini. Gimana? cukup banyak matematika ya ternyata ya. Waduh gitu. Kalau decision support dan sistem gitu. Kita akan codingnya belakangan. Kalau pengen coding, yay. Mana lebih enak coding sama matematika. Jadi lumayan sama-sama bikin pusing. Gitu. Apalagi ternyata mengcoding matematika. Iya. Asik. Oke, jadi mungkin Rino kayak gitu. Apa nih? Kalian akan berkutat dengan perhitungan itu semua. Wah, mulai tidak asik mata kuliah ini. Nah, kok asik kok serius. Ketika kalian dapetin senangnya tuh aha banget gitu. Ya, oke. Gimana? Nanti kita akan jelasin lagi di show, di SAW juga mirip sekali. Bagai pinang di belah kapak. Dikit banget bedanya. Nanti kita akan menggunakan hal yang sama lagi, mungkin ini doang yang beda gitu. Cara ini doang yang beda gitu. Kalau WSM. WSM. So, nanti itu aja yang beda. Oke. Gampang? Tanda tanya. Gampang. Karena mungkin yang selanjutnya akan lebih sulit. Promite, elektrik, topsis lebih sulit. Dan saya juga belum bisa. Dosen macam apa ini? Jadi topsis itu kan saya bilang di awal gitu, WP level 2 loh. 2/10. Gampang loh harusnya ini. Oke. Untuk membantu kalian juga nanti akan saya berikan perhitungannya yang manualnya di Classroom. Nanti akan saya post yang ini. Yang ini. Nah, ini adalah perhitungan WPM dengan sekian kriteria dan 12 alternatif ini nanti bisa kalian ubah-ubah gitu nilainya berapa kayak gimana. Nanti ini adalah perhitungan normalisasi alternatifnya. Ini alternatif perbobot, ini dikali ini, dan ini adalah hasilnya. Ini pembobotan kriterianya berapa. Kayak gitu udah kelihatan di sini. Nggak share screen. Oke lah, ada perhitungannya. Oke. Gimana? Pusing. Ya, kita akan pelajarin ini pelan-pelan. Nanti kita akan pelajarin lagi, aman. Oke. Bagaimana? Sambil jalan ya, kita akan gimana ya? Soalnya tiba-tiba dikasih matematika, kemarin kita ngobrol hahaha, ternyata sekarang dapat matematika. Wah, mulai otak kita. Pak. Gimana saatnya? Mulai sakit kepala Pak.
Salah, berarti Sabtu ini sarapannya Panadol. Gak asik. Oke, sementara itu dulu. Kita akan, soalnya ini kita kalau makin sering-sering kita ambil makin dapat gitu ya. Ini gampang kok, serius. Gampang. Oke, mungkin kita akan pelan-pelan latihan, kita akan coba-coba makin lama makin kita akan coba lagi gitu. Oke. Yang paling sebenarnya saya suka adalah SAW minggu depan. Oke. Perhitungannya mirip, lebih gampang lagi gitu karena pakai sub. Ini kita pakai kali gitu agak ribet gitu, nggak masalah. Tapi sama persis yang akan kita hadapi minggu depan. Kita akan ketemu lagi di hari Rebo ya. Entah jadwal normal lagi. Oke? Ada yang ya, saya mau nanya gitu. Ada yang ditanyakan kayaknya nggak usah bertanya. Kita akan testing lagi. Kita akan minggu depan kita ketemu lagi. Kita akan review show yang benar-benar mirip dengan Wiki. Oke. Apabila ada ditanyakan, silahkan chat di grup WhatsApp. Sepertinya masih bingung juga mau ngapain. Oke, itu aja. Terima kasih sudah ikut pusing di pagi sebelum malam minggunya. Semoga kalian misalkan kalau pacaran malam ini ketemu sama pacar, prokes dan berpikir, WP tadi susah sekali. Ya, sama. Mohon maaf sudah mengganggu Sabtu pagi ya dengan matematika. Gak apa-apa kan, kita belajar. Modal TA ini lumayan seru kalau kita kulik nanti lebih dalam. Oke, sorry, telat 15 menit. Oke, terima kasih sudah bergabung. Saya izinkan live dengan sakit kepalanya. Silahkan liburan lagi. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih ya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Bapak. Silahkan live. Terima kasih. Saya izin live juga ya. Saya ada kelas lagi.